Shalom. Puji nama Tuhan, kita semua diberikan kesehatan dan kekuatan pada pagi hari ini. Luar biasa, saya mengundang Bapak Ibu bangkit berdiri. Mari kita bersuka cita bersama-sama karena kita mau berjalan bersama Juru Selamat kita. Amin. Kita pakai tangan kita untuk bertepuk tangan, kita pakai mulut kita untuk memuji Tuhan. Katakan, aku mau berjalan bersama dengan Juru Selamat. Bersukacita karena kehidupan kami telah dijamin oleh kuat kuasa nama Yesus. Keselamatan telah Engkau beri kepada kami dan urapan Tuhan melalui Roh Kudus telah terjadi pada kami masing-masing. Sebabnya kami bersorak-sorai kegirangan karena penyertaan Tuhan ajaib adanya bagi kami. Berdoa untuk sahabat kami yang belum bersama-sama kami, apapun keadaan mereka, yang lemah, yang sakit, yang susah, bahkan yang sedang mengalami berbagai macam persoalan hidup, Engkau datang melawat mereka, menyegarkan mereka, menolong mereka, bahkan memulihkan kehidupan mereka. Tabur berkat-Mu buat mereka. Kasih sayang Tuhan melebihi bagi mereka sekalian. Terima kasih Tuhan, kiranya anugerah damai sejahtera daripada Allah Bapa, kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kuat kuasa Allah Roh Suci menyinari ibadah kudus pagi hari ini. Haleluya. Amin. Mari bersama-sama nyatakan iman kita dengan penuh penghayatan. Mari bersama berkata demikian. Aku percaya kepada Allah,
Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung oleh Roh Kudus, lahir dari darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang kembali untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat duduk kembali. Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, mari kita bersama-sama mempersiapkan hati kita untuk mendengarkan lawatan firman Tuhan. Kembali saya mengajak Bapak, Ibu, dan saudara semuanya mengambil saat teduh. Biarkan hati kita berkomunikasi dengan Tuhan. Biarkan kita membawa di hadapan Tuhan hati kita. Kita bawa hati kita di hadapan Tuhan. Sementara singer akan menyanyi, Bapak Ibu akan terus berdoa dan berdoa. Seperti wanita mengurapimu, menangis di bawah kakimu. Demikian hidupku mau mengasihimu, Yesus Engkau baik bagiku. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia untuk melayanimu. Mengundang Bapak, Ibu, dan saudara bangkit berdiri. Kita bersama-sama pujikan pujian ini. Silakan bangkit berdiri, kita akan pujikan pujian ini bersama-sama. Menangis di bawah kakimu, demikian hidupku mau mengasihimu, Yesus Engkau baik bagiku. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, tetap setia melayanimu. Mari kita bersimpuh di kaki Tuhan, membawa hati kita, bawa segala dosa-dosa kita di hadapan Tuhan, dan biarlah Tuhan melayakan kita untuk menerima firman-Nya. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, tetap setia melayanimu. Tetap setia untuk melayanimu. Mari kita berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur buat kebaikan dan kemurahan-Mu atas hidup kami. Sepanjang minggu yang telah lewat, kami sungguh merasakan bagaimana. Terima kasih buat kebaikan-Mu yang gak pernah berkesudahan atas hidupnya kami.
Pagi hari ini Tuhan, kami mau duduk diam di bawah kaki salib-Mu, kami mau mendengar firman-Mu ya Tuhan Yesus, dan biar firman-Mu itu mengoreksi hidup kami, menolong kami untuk bertumbuh ke arah keserupaan dengan Engkau, dan membuat kami semua ya Tuhan Yesus berbahagia hanya di dalam Engkau. Terima kasih ya Bapa, terima kasih. Kami buka hati dan pikiran kami hanya kepada-Mu saja, dan biar Engkau berbicara untuk setiap kami, mengingatkan setiap kami, mengajar setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Shalom semuanya. Oke, saya mengajak kita membaca bagian firman Tuhan yang terambil dari Kisah Para Rasul pasalnya yang ke-13 ayatnya yang ke-43. Kisah Para Rasul pasalnya yang ke-13 ayatnya yang ke-43. Kalau sudah, saya akan membacakan bagi kita semua. Kisah Para Rasul pasalnya yang ke-13 ayat yang ke-43. Setelah selesai ibadah, banyak orang Yahudi dan penganut-penganut agama Yahudi yang takut akan Allah mengikuti Paulus dan Barnabas. Kedua rasul itu mengajar mereka dan menasehati supaya mereka tetap hidup di dalam kasih karunia Allah. Saya bacakan bagian yang akhirnya saja. Supaya mereka ini artinya jemaat Tuhan, artinya kita semua hari ini, supaya kita tetap hidup dalam kasih karunia Allah. Katakan sama saya sama-sama, tetap hidup dalam kasih karunia Allah. Oke, pagi hari ini tema khotbahnya adalah tentang tetap hidup dalam kasih karunia Allah. Setidaknya ada 3 alasan Bapak Ibu yang perlu kita pahami kenapa kita mesti tetap hidup dalam kasih karunia Allah. Yang pertama, bahwa kita sedang dalam masa penantian. Penantian akan apa? Penantian akan kedatangan Yesus yang kedua kalinya. Ya, Yesus akan datang lagi seperti yang Dia janjikan. Nanti aku akan datang kembali dengan cara yang sama. Engkau melihat aku terangkat, dengan cara yang sama pula engkau akan melihat aku akan datang. Dia akan datang menjemput kita semua. Nah, kedatangan Yesus yang kedua kali tentu akan sangat berbeda dengan kedatangan Dia yang pertama kali. Ketika Yesus datang pertama kali, Dia datang mencari menyelamatkan yang hilang. Dia melakukan segala macam hal, Dia hidup di tengah-tengah manusia hanya untuk mengasih tahu bahwa ayo kembali, ayo bertobat, ayo ikut lagi jalan yang kasih atau jalan yang kita kenal hari ini yang kita namakan dengan jalan kasih karunia. Ya, itu kedatangan yang pertama kali. Tapi kedatangan Dia yang kedua kali sudah tidak akan ada lagi yang namanya hal yang seperti itu. Karena kedatangan Dia yang kedua kali, Dia akan datang sebagai seorang raja dan hakim, dan Dia akan memisahkan mana kambing dengan mana domba. Dia akan memisahkan mana umatku yang percaya akan namaku dan mana umat yang menolak namaku. Simpelnya hanya itu. Dan bagi orang yang percaya sama Tuhan, yang tetap setia sampai pada akhirnya, akan mendapatkan upahnya, yaitu apa? Hidup bersama-sama dengan Dia di surga. Itu upahnya yang Tuhan janjikan sama kita. Itu namanya masa penantian. Yang kedua, kita sedang juga memasuki dalam masa penantian ini yang disebut juga dengan masa-masa penyesatan. Ada banyak sekali hal-hal yang berusaha untuk membuat kita tidak berjalan pada jalannya Tuhan. Harusnya jalannya kita lurus, tapi ada banyak penyesatan-penyesatan yang muncul membuat kita akhirnya bergeser dari jalan yang seharusnya menuju kepada keselamatan, yang seharusnya menuju kepada Yesus, menjadi bergeser menjadi bukan Yesus. Penyesatan yang seperti apa? Ada macam-macam. Penyesatan dengan tawaran-tawaran dunia ini, kenikmatan-kenikmatan dunia ini, tawaran posisi kah, tawaran harta kah, tawaran pasangan hidup kah, tawaran kenikmatan-kenikmatan yang berusaha disuguhkan kepada kita yang membuat kita beralih dari iman kita. Belum lagi tawaran-tawaran tentang apa? Belum lagi penyesatan-penyesatan yang muncul secara keimanan kita. Ya, doktrin-doktrin kekristenan berusaha untuk diganggu. Keselamatan itu bukan hanya ada dalam Yesus, tapi ada juga dengan yang lain-lain. Berbuat baik itu penting dan lain sebagainya. Itu penyesatan-penyesatan yang muncul. Akibatnya apa? Akibatnya kalau kita tidak hati-hati, kita bisa kehilangan keselamatan itu karena kita mempercayai hal yang tidak benar. Jadi penyesatan-penyesatan muncul di mana-mana. Karena itu dari mimbar ini kita perlu mengingatkan kepada seluruh jemaat, berhati-hatilah dengan pengajaran-pengajaran yang engkau dengar, engkau lihat setiap hari di mana-mana pun. Channel online sekarang terbuka di mana-mana. Wah, kita bisa dengan bebas menikmati hal apapun. Kita bisa belajar dari siapapun. Tapi hati-hati, tidak semua yang engkau dengar, tidak semua yang engkau lihat itu benar adanya. Cross checkkan dengan semua hamba-hamba Tuhan, coba dilihat lagi kebenarannya dengan Alkitab, karena bisa terjadi bahwa apa yang kau dengar itu bertentangan dengan firman Tuhan. Ya, jadi perlu hati-hati dalam masa-masa penyesatan ini. Yang ketiga, saudara, dalam Yohanes 14 ayat 3 dikatakan apa? Yohanes pasal 14 ayat 3 dikatakan, di mana aku berada, kamu pun berada. Aku ini, Yesus bilang bahwa di mana Yesus berada, kita pun berada. Saudara tahu nggak bahwa ending dari perjalanan kita, ending dari pengikutan kita pengiringan kita kepada Tuhan itu adalah apa? Bersama-sama dengan siapa? Yesus.
Jadi saudara harus pahami bahwa kita dalam masa penantian, banyak penyesatan yang terjadi, tapi endingnya kita nggak boleh lari. Yaitu endingnya tetap apa? Tetap kepada Yesus. Kenapa? Karena kita diciptakan untuk dari Tuhan dan akan kembali kepada siapa? Kembali kepada Tuhan. Yohanes 14 ayat 3 mengatakan, di mana aku berada, kamu pun akan berada di sana. Itu yang Tuhan janjikan. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal, aku akan pergi ke sana menyiapkan tempatnya. Dan ketika semuanya sudah siap, kamu akan bersama-sama dengan aku di surga. Menarik saudara? Mau menerima tantangan itu? Mau menerima tantangan untuk bersama-sama dengan Yesus? Kalau engkau mau, maka syaratnya ini. Barang siapa menang akan mendapatkan upahnya. Wahyu, dalam kitab Wahyu pasal 2, pasal 3, pasal 4, itu firman berbicara, roh berbicara kepada ketujuh jemaat terakhir, dan itu semua di bagian akhir dari pesan kepada 7 jemaat itu semua dikatakan, kalau kamu menang, kamu akan mendapatkan upahnya. Kalau kita menang, kalau kita tetap setia pada jalan Tuhan, jalan kasih karunia, maka kita akan mendapatkan upahnya. Dari sini kita bisa belajar bahwa upah kita bukan di dunia ini, Bapak Ibu. Upah kita di mana? Nanti. Jadi jangan berharap upah hari ini. Kenapa? Karena upah itu tidak akan kita dapatkan hari ini. Kalaupun kita diberkati Tuhan hari ini oleh Tuhan, itu adalah bonus yang Tuhan berikan sama Tuhan, yang Tuhan berikan buat kita. Amin. Karena upah kita yang sejatinya nanti adalah nanti ketika kita setia, kita taat, kita benar-benar melakukan kehendak Tuhan, kita akan mendapatkan upahnya itu apa? Hidup bersama-sama dengan Tuhan. Hidup bersama-sama dengan Dia, menikmati perjamuan anak domba bersama-sama dengan siapa? Dengan Yesus, pujaan hatinya kita. Jelas ya? Jadi upah kita bukan di dunia ini. Upah kita adalah kapan? Nanti ketika Yesus datang yang kedua kalinya menjemput kita semua. Itu upah yang akan kita dapatkan nantinya. Karena itu dikatakan barang siapa menang. Kalau engkau menang, kau tetap bertahan pada jalan kasih karunia, kau akan mendapatkan upah itu. Ya. Nah, selanjutnya Bapak Ibu tahu ini, aplikasi ini? Beberapa mungkin sangat mahir menggunakan hal ini ya. Apalagi sekarang kita sudah sangat dalam masa PSBB dan segala macam, kita sering sekali menggunakan aplikasi ini. Aplikasi ini cuma bicara 3 hal. Yang pertama, dia bicara soal tujuan awal kita. Engkau ada di mana? Kemudian yang kedua bicara tentang tujuan akhirnya kita mau kemana, dan yang ketiga dia akan memberikan sebuah rute, betul? Menghubungkan antara titik di mana kita berada dengan titik tujuan akhirnya kita, betul? Pertanyaan saya, kalau kita tahu titik akhirnya kita adalah bersama-sama dengan Yesus, dan kita sekarang hari ini, bicara hari ini, ada di gereja, apakah rute yang Bapak Ibu pilih itu menuju kepada Yesus atau tidak? Kita harus pahami dulu, karena kalau tidak maka bisa saja kita seolah-olah mengikuti Yesus, endingnya adalah kita tidak bersama-sama dengan Yesus. Maka kita harus hati-hati sekali, ada banyak sekali penyesatan-penyesatan yang terjadi di luar sana yang berusaha mengaburkan kita dari jalan kita kepada Tuhan. Nah mari kita lihat sama-sama di 2 ayat, boleh? Yohanes 14 ayat 6 dan Kisah 4 ayat 12. Saya minta yang para pria membacakan yang sebelumnya dulu. Yohanes dulu, Yohanes 16, Yohanes 12. Yohanes 12. Yohanes 14, Yohanes 14 ayat yang ke-6, yang pria membacakan Yohanes 14 ayat yang ke-6, nanti yang wanita membacakan Kisah yang ke-4 ayat yang ke-12. Oke? Yohanes 14 dulu ayat yang ke-6, para pria 1 2 3. Akulah jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada, saya ulangi sekali lagi, tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Artinya apa? Tidak ada keselamatan di luar siapa? Di luar Yesus. Jalan keselamatan hanya ada di dalam Yesus, dan Yesus mengatakan akulah jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun, tidak ada seorang pun, tidak ada orang yang bisa mengaku-ngaku akulah jalan keselamatan, akulah jalan keselamatan. Tidak ada seorang pun. Kenapa? Kisah 4 ayat 12. Mari yang wanita 1 2 3. Dan keselamatan tidak ada dalam siapa? Dalam siapapun juga. Tidak kelakuan baik kita, tidak persembahan kita, tidak segala sesuatu yang kita lakukan sama Tuhan, tidak ada. Keselamatan hanya ada di dalam siapa? Ada dalam Yesus. Jadi kalau kita mau tetap hidup dalam kasih karunia, maka kita harus pahami dulu bahwa jalan yang engkau pilih adalah jalan untuk mengikuti Tuhan seumur hidupmu. Tidak hari ini lalu besok kemudian nyimpang dulu,
Tidak kemudian kita nyimpang dulu nanti udah deket-deket mau mati baru kita bertobat sama Tuhan. Gak seperti itu. Tapi jalan keselamatan, jalan kasih karunia adalah apa? Menempuh jalan yang Tuhan sudah lakukan di dunia ini. Jalan ketaatan, jalan kesetiaan, jalan kejujuran, jalan dengan keberanian. Keberanian akan apa? Keberanian akan firman Tuhan. Itulah jalan hidup dalam kasih karunia Tuhan. Dan kita pelajari bahwa tidak ada nama lain. Tuhan gak memberikan keselamatan di nama lain. Keselamatan hanya ada di dalam siapa? Dalam Yesus Kristus. Berbahagialah kita yang sudah menerima Dia sebagai jalan kebenaran dan hidup. Jika engkau hari ini belum menerima itu, belum benar-benar yakin bahwa Yesus adalah jalan kebenaran dan hidup, mungkin kau mesti datang sama Tuhan. Berdoa sama Tuhan supaya meminta bahwa biar Dia menjadi jalan kebenaran dan hidup di dalam hidupmu. Amin. Nah saudara, ya kita sudah lihat. Saudara lihat gambar ini? Jelaskah gambar ini? Enggak ya, kita nggak tahu ini gambar apa. Tapi ketika diterangi, kita bisa melihat bahwa oh ini pemandangan di kota di waktu malam. Ada lampu, ada gedung bertingkat ketika itu diterangi atau kita menggunakan kacamata. Saudara, di usia saya yang sudah semakin tinggi, ketika saya nggak pakai kacamata, membaca hal yang mudah pun sulit sekali. Ya, saya sampai malu kadang-kadang karena saya sekarang kalau baca Alkitab pakai Alkitab yang agak tebel, karena apa tulisannya gede-gede. Kenapa kalau pakai tulisan kecil-kecil saya udah nggak bisa lihat. Padahal dulu kalau saya ke gereja saya pakai yang setelapak tangan begini, saudara. Alkitabnya kecil gitu kan. Karena apa? Gampang masukin di kantong, nggak kelihatan kalau keluar gitu kan. Makin beranjak dewasa sudah semakin lebih besar. Sekarang bukan lagi besar tapi tebel, saudara. Kenapa? Karena kalau saya lepas kacamata, saya nggak bawa kacamata, saya nggak bisa baca, Bapak Ibu. Jadi itu satu hal yang menyedihkan kata-kata usia tua. Tetapi saudara, ketika kita pakai kacamata, apa yang terjadi? Segala sesuatu menjadi lebih jelas. Kita menjadi fokus. Saudara pernah mengalami nggak bahwa dalam kita jalan atau hidup dalam kasih karunia, kadang-kadang perjalanan kita tuh menjadi kabur. Kita kadang-kadang kehilangan pandangan kita sama Yesus. Betul nggak? Ada 4 hal setidaknya Bapak Ibu. Yang pertama, sadari nggak bahwa penderitaan, kesukaran, ancaman yang kita alami itu kadang-kadang mengaburkan kita dari jalan yang kita tempuh ini. Kita mengalami penderitaan, rasanya dalam kondisi lagi susah, sulit kita melihat kebaikan Tuhan, betul? Akan mudah bagi kita untuk melihat kebaikan Tuhan ketika kita sedang senang. Tapi ketika kita kehilangan, ketika kita mengalami duka cita, ketika kita menghadapi ancaman-ancaman, rasanya pertanyaan yang paling sering kita ungkapkan adalah apa? Di manakah Tuhan? Artinya apa? Artinya bahwa penderitaan, kesukaran, ancaman itu bisa mengaburkan kita dari Tuhan. Yang pertama. Yang kedua, kita ngelihat bahwa tawaran kenikmatan dunia, tadi yang saya sudah jelaskan, tawaran posisi, tawaran harta, tawaran untuk mendapatkan kenikmatan-kenikmatan dunia itu bisa mengaburkan kita dari siapa? Dari Tuhan kita. Kadang-kadang kita barter, betul nggak? Ada nih cowoknya ganteng banget, suka sama saya katakan. Tapi sayang beda agama, gak apa-apa deh, yang penting sama-sama beribadah kepada Tuhan. Betul? Sehingga hanya kita menjual apa? Menjual iman kita. Kita menggadaikan iman kita yang kita percayai selama ini. Demi siapa? Demi laki-laki itu atau demi wanita itu. Itulah tawaran-tawaran yang kita sering dapatkan di dunia ini. Itu bisa mengaburkan kita? Oh bisa sekali. Yang ketiga, tawaran hal-hal apa lagi? Oh kecewa. Orangnya kelihatannya baik, di gereja ngomongnya dikit-dikit haleluya, puji Tuhan, semua disebut, katakan begitu. Tapi udah di luar, nipunya gak habis-habis, nyakitinnya gak habis-habis, ngomonginnya gak habis-habis, menghakiminya gak habis-habis. Sehingga rasanya kita udah paling berdosa aja di dunia ini. Belum lagi ketika datang ke gereja kita melihat semua yang ada di gereja ini, semua kudus dan semua suci. Tapi begitu di luar, berubah 180 derajat, semua seperti serigala-serigala yang sedang siap untuk menerkam domba-dombanya. Dan semua itu membuat kita jadi apa? Kecewa. Kita sakit hati. Udah gak ada gereja-gerejaan, mendingan aku bikin gereja sendiri di rumah. Itulah yang terjadi. Oke? Pandangan kita menjadi kabur. Yang ketiga yang keempat akhirnya apa? Endingnya adalah kita kecewa dengan siapa? Kecewa dengan Tuhan. Dan kita sudah meninggalkan jalan kasih karunia. Ada banyak orang yang kemudian ketika ditanya, kenapa kamu meninggalkan ini semua? Karena ancaman, karena tawaran dunia, karena kekecewaan saya membuat saya meninggalkan Tuhan, membuat saya meninggalkan iman saya. Akhirnya dia tidak hidup lagi di dalam kasih karunia Tuhan. Nah saudara, berita baiknya adalah Tuhan tidak pernah membiarkan kita terjatuh. Amin. Tidak sedikit pun dia membiarkan kita melangkah ke jalan yang keliru.
Kita bersyukur untuk hal itu. Kenapa? Karena Tuhan masih memberikan anugerahnya bagi kita di dalam masa-masa penantian ini. Kasih karunia-Nya masih dicurahkan bagi kita di dalam masa-masa penantian ini. Mari kita lihat sama-sama saudara. Yang berikutnya bahwa Tuhan berusaha untuk menegur kita, untuk mengembalikan kita kepada jalannya. Caranya gimana? Yang pertama, dia akan utus orang-orangnya. Saudara masih ingat ketika Daud bersalah kepada Tuhan, ketika dia mengambil Batsheba, istrinya Uria, apa yang terjadi? Siapa yang menegur dia? Nabi Nathan. Tuhan menggunakan Nabi Nathan untuk menegur Raja Daud. Raja Daud berbalik atau tidak? Ya, akibatnya apa? Dosanya diampuni. Walaupun konsekuensi dari dosa itu harus dia jalani, tetapi dosanya diampuni oleh Tuhan. Saudara, hari ini kalau engkau ditegur sama siapapun, orang yang lebih tua kah, temanmu kah, orang yang di bawahmu kah, saudara peka dengan suara itu. Mungkin Tuhan sedang berbicara mengingatkan kita sesuatu hal yang harus kita ubah di dalam hidupnya kita. Yang kedua, Tuhan berbicara melalui siapa lagi? Melalui firman-Nya. Firman yang kita baca, firman yang dikhotbahkan hari ini, atau hari-hari yang sebelumnya, atau apapun ketika kita mendengar, bahkan lagu-lagu pujian. Ketika kita nyanyikan pujian, Tuhan bisa nyentuh hati kita, kita bisa menyesali, teringat akan dosa-dosa kita dan menyesali hal itu semua. Yang ketiga, Tuhan berbicara melalui kejadian-kejadian. Tuhan berbicara, menegur kita, mengingatkan kita untuk kembali kepada jalannya melalui kejadian-kejadian, melalui peristiwa-peristiwa yang tidak menyenangkan, peristiwa kehilangan, duka cita, atau apapun yang dia lakukan untuk membuat kita kembali sama siapa? Sama Tuhan. Dan yang terakhir, Tuhan berbicara dengan cara apa? Menampakkan dirinya secara khusus. Paulus mengalami hal itu. Di tengah jalan ketika menuju ke Tarsus, dia melihat siapa? Yesus sendiri tampil dalam cahaya yang begitu terang sehingga membuat dia menjadi buta selama berapa hari? 3 hari. Ya, jadi bisa saja Tuhan menampakkan diri seperti itu. Nah, jadi kita lihat tujuannya dari penampakan diri, dari semua hal yang Tuhan lakukan ini adalah apa? Yang pertama, Tuhan ingin mengembalikan kita kepada jalan kita. Jadi saudara, segala macam teguran, segala macam hal-hal yang Tuhan kerjakan itu bukan karena Tuhan ingin menyiksa kita. Bukan karena Tuhan senang tertawa di atas penderitaan kita. Dia bergembira karena melihat umatnya, kamu sih gak dengerin saya, coba kemarin kamu dengerin saya. Kira-kira begitu kalau Tuhannya jahat gitu kan. Tuhan tidak seperti itu, tapi dia inginnya apa? Ingin supaya kita semua kembali kepada mana? Jalannya Tuhan. Jadi saudara harus pahami bahwa mungkin jalan yang kita tempuh ini adalah keliru. Dan yang kedua adalah Tuhan ingin apa? Memurnikan kita, memurnikan hati kita, memurnikan iman kita. Sama seperti emas yang dimurnikan. Saya pernah cerita ngasih ilustrasi ini beberapa waktu yang lalu di tempat ini. Saudara, bagaimana orang memurnikan emas? Dibakar dalam emas dengan temperatur yang sangat tinggi. Setelah itu dia diapain? Dimasukin di dalam air. Begitu dimasukin dalam air, kotorannya keluar. Selesai? Belum. Diapain lagi? Dibakar lagi. Sama prosesnya, dibakar lagi, masukin dalam air, keluar lagi kotorannya. Terus menerus dilakukan. Berapa kali? 7 kali. Begitu 7 kali, emas yang murni itu akan keluar sehingga orang yang membakarnya itu bisa berkaca melihat dari emas itu. Itulah emas yang murni. Saudara, kita semua ini mau dibuat menjadi emas yang murni. Maka mungkin saudara sedang dibakar hari-hari ini. Tujuannya adalah apa? Bukan karena senang membakar. Enggak. Karena apa? Karena mau dikeluarkan kotoran-kotoran yang ada dalam hidupnya kita. Kita mau enggak dikeluarin kotorannya? Kita mau enggak, bersedia enggak kita untuk dibongkar sama Tuhan, dimurnikan sama Tuhan, sehingga emas yang murni keluar dari dalam hidupnya kita? Mau saudara? Nah, yang ketiga, bicara soal apa? Bicara bahwa endingnya Tuhan ingin menyatakan kemuliaannya atas kita. Endingnya dia ingin supaya ketika kita menyaksikan kebaikan Tuhan, orang melihat bahwa kemuliaan Tuhan dinyatakan atas hidupnya kita. Saudara, Tuhan tidak pernah mengizinkan kita menghadapi kesukaran, kesulitan atau apapun tanpa kemudian dia mengajarkan sama kita betapa baiknya Tuhan atas hidupnya kita. Amin. Gak pernah dia biarkan kita menderita begitu saja. Enggak, dalam penderitaan sekalipun dia memberikan kita kekuatan. Dalam kesulitan sekalipun dia berjalan bersama-sama dengan kita. Amin. Amin. Kenapa? Karena dia Tuhan yang baik. Kalau dia tidak lakukan itu, dia bukan Tuhan. Nah, dia Tuhan yang baik bagi kita. Jadi apapun dia izinkan kita alami dalam hidup ini, tujuannya untuk apa? Untuk menyatakan kemuliaan Tuhan atas hidupnya kita. Supaya kemudian iman kita menjadi iman yang 24 karat, murni, gak ada cacat, gak ada celah. Sehingga kedatangan Tuhan yang kedua kali, marilah hambaku yang setia dan baik.
Amin. Oke. 3 hal yang perlu kita lakukan. Kalau kita mau tetap berada pada jalannya Tuhan, ada 3 hal yang harus kita lakukan. Yang pertama, tetap mengarahkan pandangan pada Yesus. Saudara, saya pernah naik gunung waktu masih muda, naik gunung dengan teman-teman gereja. Semangat, berangkat subuh jam berapa? Jam 2, jam 3 subuh kita mau naik karena kita mau ngejar siang-siang itu kita sudah sampai di puncaknya. Di awal-awal semangat, perjalanan semangat karena masih seger kan, semangat naik dari bawah. Mulai pertengahan mulai mengalami keletihan, mulai letih lesu. 3/4 jalan, 1/4 lagi kita akan mencapai puncak. Itu benar-benar kondisi emosi dan fisik sudah sangat-sangat drop. Lebih sering berhenti, lebih sering segala macam. Dan kalau kita tidak melihat kepada puncaknya, akibatnya apa? Kita bisa berhenti tengah jalan, betul? Kita bilang udahlah nggak ada, pulang aja kita balik, kita tidak sampai kepada tujuan akhirnya kita. Kenapa? Karena keletihan, kecapean, lemah secara emosi dan segala macam membuat kita akhirnya teralih dari pandangan kita dari puncak. Nah, ketika hal itu terjadi, kita membaca banyak tanda-tanda, yaitu apa? Puncak sebentar lagi sampai. Ayo kuatkan. Jadi ada kata-kata yang terus menandakan bahwa kita semakin dekat kepada puncak. Tujuannya untuk apa? Mengarahkan pandangan kita tetap kepada puncak. Saudara, kalau engkau hari-hari ini sedang capek, sedang lelah, jangan arahkan pandangan ke yang lain. Tapi arahkan pandangannya kepada siapa? Kepada Yesus. Banyak hal kita nggak ngerti hari-hari ini. Kenapa begini, kenapa begitu? Saya nggak bisa ngelihat segala satunya. Saya takut menghadapi segala satunya yang ada di depan saya. Datang sama Yesus hari ini. Jangan datang sama manusia. Kenapa? Karena manusia bisa mengecewakanmu. Hikmat manusia terbatas. Manusia mungkin pertolongannya hanya sangat-sangat terbatas. Tapi Tuhan kita, Tuhan yang tidak terbatas. Dia memegang kendali atas hidupnya kita. Dia tahu hari-hari kita akan seperti apa. Datang sama Tuhan hari ini. Nangis-nangis sama Tuhan. Berkeluh kesahlah sama Tuhan. Berapa kali Yeni kalau datang cerita semua segala macam kesel atau apa, saya cuma bilang terakhirnya sama dia, ya udah tenang, sekarang kamu doa, kamu nangis sama Tuhan. Kenapa? Karena cuma Tuhan yang bisa menghiburkan kita. Saya suaminya pun tidak bisa menghiburkan dia. Yang bisa menghiburkan hanya siapa? Hanya Tuhan. Jadi silakan nangis sama Tuhan. Bercerita apa saja. Kenapa? Karena tanpa kita ngomong pun Tuhan tahu isi hati kita kayak apa. Betul? Rambut di kepala, dia tahu. Bahkan kata-kata yang belum terlintas dalam pikiran kita pun dia tahu. Nah, karena itu ketika kita sedang menghadapi masalah, tetap mengarahkan pandangan pada Yesus. Jangan bergeser. Yang kedua, ketika engkau diingatkan sama Tuhan sesuatu hal untuk diberesin, bertobat. Ketika ada masalah dalam keluargamu, mungkin Tuhan mau membereskan keluargamu. Mungkin Tuhan mau membereskan hubungan suami istri di antara kalian. Mungkin Tuhan mau membereskan hubungan antara anak orang tua. Bereskan hal itu. Ketika Tuhan memberikan kesulitan-kesulitan dalam pekerjaan, mungkin Tuhan mau membereskan karaktermu di pekerjaan. Mungkin Tuhan mau membereskan sikap-sikapmu di pekerjaan. Bereskan hal itu. Ketika Tuhan memberikan kesulitan di tengah-tengah masyarakat, mungkin Tuhan mau memurnikan kita supaya kita bisa menjadi terang dan garam di tengah masyarakat. Sadari semua, peka sama suaranya Tuhan. Dia bisa berbicara melalui siapapun dan apapun. Peka sama suaranya Tuhan. Segera bertobat ketika kita mendengar hal-hal itu. Dan yang terakhir, tetap melangkah dalam jalan kasih karunia. Tetap melangkah dalam jalan kasih karunia. Berat jalannya, semakin menanjak, semakin berat, semakin banyak godaan-godaan, semakin banyak hambatan-hambatan yang kena sama kita. Tetap berada pada jalan kasih karunia. Tawaran apapun yang ada di depan kita, tetap berada pada jalan kasih karunia. Kenapa? Ingat, upah kita kapan? Upah kita kapan? Nanti ketika Yesus datang kedua kalinya. Upah kita bukan di dunia ini. Amin ya. Oke. Tetap mengarahkan pandangan sama Tuhan. Segera bertobat dan tetap melangkah seberat apapun, sesulit apapun. Miliki keyakinan dalam diri kita. Semua orang boleh meninggalkan kita. Apapun boleh terambil dari kita. Tapi kasih karunia Tuhan tetap tinggal dalam hatinya kita. Amin. Oke, saya mau mengajak kita terakhir membaca satu firman Tuhan. Terambil dari Yesaya 40 ayat yang ke-31. Yesaya 40 ayatnya ke-31, saya mau mengajak kita membacakan ini dengan iman. Dengan suara yang keras. Saya mau mengajak kita untuk membaca ini biar ini menjadi kekuatannya kita, ya.
Yesaya 40 ayat 31. 1, 2, 3. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Saudara, kalau engkau sedang lesu hari ini, lelah hari ini, capek hari ini, khawatir hari ini, takut hari ini, kehilangan hari-hari ini, nantikanlah Tuhan. Berharaplah kepada Tuhan. Tidak ada yang bisa memberikan kekuatan, tidak ada yang bisa memberikan kepastian selain hanya Tuhan. Ketika kita takut menghadapi hari esok dengan semua pandemi yang ada di sekitar kita, kita takut apakah saya terkena atau tidak, saya takut mau keluar kemana-mana, saya takut pekerjaan saya masih bisa saya miliki atau tidak, saya takut menatap segala sesuatunya. Berharaplah sama Tuhan, maka Tuhan akan memberikan kekuatan yang baru dalam hidupnya kita. Mungkin dia mau mengajar kita hari ini, mungkin dia mau mencabut satu hal karena dia mau menghancurkan ego yang dalam dirinya kita. Dia mau menghancurkan kesombongan dalam dirinya kita. Dia mau menghancurkan harga dirinya kita serendah-rendahnya. Untuk apa? Untuk menyatakan kemuliaan Tuhan atas hidupnya kita. Kalau saudara mau dibentuk sama Tuhan, saudara mau untuk dirubah oleh Tuhan hari ini, datang sama dia, terus berharap sama Tuhan, buka hatimu sama Tuhan, bertobat sama Tuhan hari ini, dan biarkan Tuhan memberikan kekuatan yang baru atas hidupnya kita. Amin. Nantikanlah Tuhan, biar Tuhan menyatakan kemuliaan atas hidupnya kita. Mari kita berdoa. Pagi hari ini Tuhan, kami datang kepadamu. Dengan hancur hati kami datang kepadamu ya Tuhan. Koreksi diri kami, periksa diri kami, bongkar segala sesuatunya dalam hidup kami ya Tuhan Yesus. Karena kami mau dimurnikan oleh Engkau pagi hari ini. Engkau yang menjamah setiap kami, Engkau yang mengubahkan setiap kami, Engkau yang menolong setiap kami. Di saat kami khawatir dan takut menatap hari-hari kami ya Tuhan, kami mau percaya bahwa hanya Engkau lah junjungan kami, hanya Engkau lah yang bisa memberikan kepastian bagi kami. Tidak ada satu manusia pun, tidak ada hal apapun yang bisa memberikan kepastian bagi kami selain dari Engkau sendiri ya Tuhan Yesus. Dan pagi hari ini ya Tuhan, kami mau datang kepadamu, kami mau buka hati kami untuk Kau perbaharui dan Kau murnikan menjadi serupa dengan Engkau. Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu pagi hari ini. Kami mau berdoa ya Tuhan Yesus untuk jemaat-Mu di tempat ini. Kalau ada jemaat-Mu yang hari ini masih bergumul dengan keselamatan, bingung dengan keselamatan yang mereka miliki, masih bertanya apakah saya selamat atau tidak. Mari kalau Engkau itu orangnya, taruh tangan-Mu di dada hari ini. Terima Tuhan dalam hidup-Mu. Jadikan dia Tuhan dan Juru Selamat dalam hidup-Mu hari ini. Taruh tangan-Mu di dada biar saya berdoa buat kalian semua. Untuk jemaat-jemaat yang hari ini sedang menghadapi pergumulan-pergumulan berat dalam kehidupannya, mari letakkan tanganmu di dada. Kehilangankah, ekonomikah, pekerjaankah, pasangan hidupkah, anakkah, apapun, taruh tanganmu di dada hari ini. Minta kekuatan dari Tuhan. Minta Tuhan memberikan janji yang baru, kekuatan yang baru, roh yang baru untuk kita melangkah, untuk kita menyelesaikan setiap hal yang kita mesti selesaikan dalam hidupnya kita. Tuhan, Engkau lihat setiap tangan-tangan yang diletakkan di dada. Engkau melihat hati mereka yang berseru kepadamu, berteriak kepadamu, meminta pertolongan daripadamu. Mari Tuhan lawat mereka di pagi hari ini Tuhan. Jamah setiap jemaat-Mu di tempat ini Tuhan Yesus. Mereka yang hari ini sedang bergumul dengan keselamatan, biar mereka hari ini menjadikan Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam hidupnya mereka. Terima Tuhan Yesus sebagai Juru Selamatnya, karena tidak ada nama lain di dunia ini yang diberikan keselamatan hanya ada dalam Yesus. Yesus berkata, Akulah jalan, kebenaran dan hidup, tidak ada nama lain, tidak ada Juru Selamat lain selain daripada Yesus Kristus Tuhan. Karena hari itu bukalah hatimu, terima keselamatan daripada Tuhan. Kami juga mau berdoa untuk jemaat-jemaat-Mu yang hari ini Tuhan menghadapi pergumulan-pergumulan, tantangan-tantangan karena pandemi yang ada, yang terus-menerus yang kami enggak tahu kapan mau berakhir. Mari Tuhan jamah setiap jemaat-Mu ya Tuhan. Yang hari ini sedang kehilangan, Kau ganti dengan sukacita yang daripada Tuhan. Yang hari ini sedang menatap hari-hari dengan penuh kekhawatiran, ketakutan, Tuhan beri kekuatan yang baru. Tuhan, ketika mereka bergumul dengan ekonomi, Engkaulah Jehovah Jireh, Allah yang akan menyediakan segala sesuatunya bagi kami. Terima kasih ya Tuhan Yesus, terima kasih. Kami juga berdoa untuk jemaat-jemaat-Mu yang sedang sakit hari-hari ini. Tuhan, Engkau adalah Jehovah Rafa, Engkau adalah penyembuh bagi kami semua. Terima kasih ya Tuhan Yesus, terima kasih untuk kesembuhan-Mu, terima kasih untuk pemulihan-Mu, terima kasih untuk janji-janji-Mu yang baru yang Kau taruhkan dalam hidup kami. Terima kasih ya Tuhan, kami terima dengan iman bahwa Engkau adalah Allah kami, Engkau Juru Selamat kami, Engkau Tuhan kami, Engkau Raja bagi kami. Terima kasih ya Tuhan Yesus, terima kasih. Kami mengucap syukur dalam nama Tuhan Yesus. Amin.
Jemaat, mari bersama-sama berdiri, kita mengakhiri ibadah kudus pagi ini, kita mohon berkat Tuhan. Jemaat, buka hatimu, sambut berkat Tuhan untuk kita sekalian. Dia mengasihi kita, Dia ingin terus-menerus menguatkan kita. Buka hatimu. Turunlah kiranya berkat damai sejahtera daripada Allah Bapa, kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, kuat kuasa Allah Roh Suci, memberkati, menguatkan, memelihara jemaat sekalian, sekarang sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Amin. Jemaat masih berdiri. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, sebelum kita melangkahkan kaki kita untuk meninggalkan tempat ini, mari tetap fokus kepada kasih karunia Allah. Karena hanya Dialah kemurahan Tuhan melebihi dari hidup kita. Itu yang dijanjikan oleh Tuhan dan selalu dikemenapi untuk kita semua.